Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Beni Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan suatu sistem atau aplikasi guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, disinilah saja. Di sini saya mengambil judul yaitu Sistem Pengajian Karyawan pada PO Cipta Karya Mandiri dengan dosen pengampu Bapak Fitri SD MSc. Nah, di sini kita hanya langsung saja membuat ke bagian bab 3-nya, yaitu untuk analisis dan perancangan sistemnya. Yang pertama yaitu tinjauan umum. Tinjauan umumnya, perancangan sistem informasi pengajian ini bersifat informasi terkait dengan perhitungan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara pada pabrik atau PO Cipta Karya Mandiri. Sistem pengajian yang masih berjalan saat ini adalah bendahara harus merekap data absen kehadiran karyawan setiap minggunya untuk mengetahui berapa jam masuk karyawan yang bekerja. Setelah bendahara melakukan perekapan pendapatan yang didapat per hari oleh karyawan yang bekerja, dan nantinya hasil rekap data yang didapat oleh bendahara akan dijadikan dasar untuk menghitung gaji yang didapatkan karyawan setiap 2 minggu sekali. Sebelumnya dibandingkan, hasil perhitungan akan diverifikasi terlebih dahulu ke atasan atau sudah sesuai. Jika sudah, hasil perhitungan tersebut langsung dibagikan berupa uang yang diterima sesuai perhitungan tanpa slip gaji. Nah, sedangkan untuk perancangan sistem pengajian yang baru akan berbasis web. Web sendiri yaitu perangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menginputkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan informasi yang dipresentasikan dalam bentuk teks hyper, serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung sistem tersebut. Di mana pada sistem baru yang akan dibuat, bendahara akan merekap data dan data pendapat karyawan, dan bendahara hanya memasukkan data-data tersebut ke dalam menu dashboard pada sistem, yang nantinya setiap menu yang ada di dashboard, data-datanya saling berselarasi, sehingga untuk perhitungan gaji dapat tanpa harus menghitung satu persatu dari data karyawan, dan masih akan keluar berupa slip gaji yang akan diterima oleh setiap individu karyawan tersebut berdasarkan hasil dari rekap data yang sudah dikumpulkan, sehingga hasil yang dihasilkan yang diterima sesuai dengan hasil pendapatan setiap karyawan. Untuk yang bagian analisis sistem, di sini yang pertama analisis sistem lama. Pada sistem pengajian yang sekarang masih digunakan, yaitu sistem perhitungan masih dilakukan secara manual. Data-data yang digunakan sebagai dasar perhitungan berupa data absen, data pendapatan per hari dari setiap individu karyawan itu sendiri. Dalam sistem ini, aktor-aktor yang terlibat yaitu karyawan dan bendahara, di mana karyawan mengisi absen dan menuliskan hasil pendapatan kerja sendiri. Dan untuk bendahara, tugasnya merekap data absen dan pendapatan karyawan dan dituliskan ke dalam buku catatan. Sistem pengajian yang lama ini masih bekerja secara manual oleh bendahara, di mana untuk perekapan data absen dan data pendapatan karyawan dapat didapatkan bendahara dari hasil rekap yang ditulis di dalam lembar kerja maupun buku yang sewaktu-waktu data bisa hilang atau terselip dan menyulitkan bendahara untuk mendapatkan data baru yang valid. Sini selanjutnya yaitu flowchart-nya bisa dilihat di layar, yaitu mulai dari start, kemudian input absen dan pendapatan, hasil rekap absen dan pendapatan, perhitungan gaji, hasil gaji, verifikasi gaji, gaji diverifikasi, pengeluaran gaji, selesai. Untuk analisa sistem barunya, pada perancangan sistem pengajian baru nantinya diharapkan dapat membantu kinerja bendahara dalam melakukan perhitungan gaji karyawan. Dengan begitu, hasil perhitungan dapat menghasilkan gaji yang lebih benar-benar sesuai dengan pendapatan karyawan tersebut. Data-data yang dibutuhkan adalah data absen,
Data pendapatan per hari yang akan diinputkan ke dalam web berdasarkan menu yang ada pada dashboard. Pada sistem baru ini terdapat aktor yang terlibat, yaitu admin, bendahara, dan atasan. Untuk sistem yang baru ini nantinya dapat menghasilkan informasi hasil gaji yang akan diterima oleh setiap individu dari karyawan. Hasil gaji yang di dalamnya terdapat rincian dari data kehadiran atau absen. Oke. Dan berikut ada tampilan alur bagian flowchart dari sistem pengajian yang baru. Sini dapat dilihat bendahara tugas untuk rekap data, absen data, pendapatan, input hasil, perhitungan gaji, hasil hitungan. Sini tugas atasan hanya memverifikasi data dan pengeluaran uang. Selanjutnya dikerjakan oleh bendahara. Oke, kita masuk ke perbandingan sistemnya. Sini perbandingan sistemnya terdapat performance, informasi, ekonomi, controlling, efisiensi, dan service. Tentunya semua ini akan lebih baik apabila kita menggunakan sistem baru. Untuk batasan masalahnya ini yaitu batasan masalah pada sistem ini ialah proses pengajian karyawan pada PO Cipta Karya Mandiri. Yang ke bagian C yaitu perancangan proses. Nah, pada perancangan proses ini yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu metode pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, ada beberapa komponen yang harus ditampilkan, yaitu seperti use case, diagram activity, dan sequence diagram. Kita langsung masuk ke use case diagram. Jadi lihat di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, bendahara, dan atasan. Di sini dapat dijelaskan mengenai gambar di atas. Fungsi-fungsi aktor ada dalam tersebut. Terdapat 3 aktor, yaitu admin, bendahara, atasan, dan atasan, di mana masing-masing aktor memiliki tujuan atau fungsi dalam sebuah sistem. Admin melakukan penambahan data karyawan, memanipulasi seperti menghapus data karyawan seperti dapat, serta dapat melihat hasil perhitungan gaji. Untuk bendahara, sedangkan bendahara dapat melakukan beberapa kegiatan seperti login, logout dari sistem, melakukan input data absen. Sedangkan peran atasan yaitu dapat melakukan login dalam sistem, serta yang terpenting adalah melihat dan mengecek data hasil perhitungan. Berikut merupakan activity diagramnya, dapat dilihat di layar seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu diagram activity diagram, yang yaitu merupakan bentuk visual dari alur kerja yang berisikan aktivitas dan tindakan. Di sini menjelaskan fungsi-fungsi atau alur dari admin, bendahara, sampai ke atasan. Selanjutnya untuk sequence diagram, dapat dilihat. Nah, berdasarkan gambar sequence diagram, yaitu merupakan salah satu menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, serta message atau pesan apa yang akan dikirim dan akan dilaksanakan. Diagram sequence mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat interaksi. Semua pesan dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. Pada bagian sequence diagram terdapat 3 aktor yang melakukan eksekusi pada setiap alurnya. Pertama, kinerja aktor melakukan login ke dalam sistem. Jika login berhasil, maka nantinya akan langsung dialirkan ke dalam dashboard dari sistem tersebut.
ke dalam dashboard dari sistem tersebut. Jika berhasil atau login gagal, maka akan diulangi lagi ke dalam sistemnya. Selanjutnya itu ke perancangan database. Nah, berikut perancangan entity relationship diagram. Bisa dilihat. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk penjelasannya berdasarkan gambar di entity relationship diagram merupakan salah satu jenis diagram yang biasa digunakan dan dimanfaatkan ke dalam desain sebuah database maupun rancangan bisnis. Pada ERD, sistem pengajian ini terdapat entitas yang diidentifikasi menggunakan simbol persegi panjang, di mana untuk entitasnya tersendiri terdiri dari entitas karyawan, entitas kehadiran, entitas pendapatan, entitas gaji karyawan, dan entitas pinjaman. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut yang digambarkan menggunakan simbol elips, yang mana setiap entitas digabung dengan garis yang menghubungkan dari entitas satu dengan entitas yang satu lain. Yang terakhir yaitu perancangan interface atau antarmukanya, atau bisa jadi untuk rancangan websitenya. Yang pertama yaitu tampilan login seperti ini, tampilan dashboard seperti ini, tampilan data karyawan. Selanjutnya yaitu tampilan data kehadiran, tampilan data pendapatan, tampilan data gaji karyawan, dan 7 tampilan data pinjaman, dan yang terakhir itu tampilan generasi payroll. Baiklah, di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.